Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendra Komik. Ya, ini videonya bukan video review, bukan video yang panjang ya seriesnya ya. Cuma saya mau bilang aja bahwa ada satu HP yang harganya turun, yaitu Poco M5s. Sebelumnya, thank you buat teman-teman yang udah ngabarin saya lewat komentar-komentar ya. Saya baca komentarnya, "Bang, harganya udah turun bang, 1,3 bang." Ada yang bilang 1,1 gitu ya. Nah, waktu saya cek, ternyata beneran, jadi akan ada Poco M5s itu ada dua varian ya, 2464 sama 6/128. Untuk yang 4/64 itu saya waktu cek di toko ijo, itu ada di harga 1,3. Nah, kalau yang 6/128 ada di harga ya 1,5-an gitulah, kurang lebih gitu ya. Dan hari ini 6.6. Ini videonya saya bikin di tanggal 6.6 ya. Jadi ada promo-promo, flash sale segala macam. Dan beberapa hari ini saya tuh ditanyain sama teman-teman saya ya, karena saya di image saya di kantor itu tuh, wah ini orang suka review HP nih, pasti tahu rekomendasi HP yang bagus gitu kan. Nah, waktu saya ditanya teman, HP 1 jutaan dong. Bukan 1 jutaan ya, malah 2 jutaan dia. HP 2 jutaan dong yang bagus apa nih gitu kan. Buat siapa nih? Nah, ada yang bilang buat orang tua, ada yang bilang buat anak gitu kan. Nah, awalnya saya ingin merekomendasikan Redmi 13C, Poco C65, atau mungkin Redmi 12 atau Redmi 13 yang baru ya. Tapi karena saya ingat ada yang komentar, "Bang, ini udah turun bang, harganya bang 1,3, 1,1 gitu kan." Nah, langsung saya cek dan kaget sih, saya lihat harganya beneran turun segitu ya. Dan itu bukan official ya, jadi mungkin kayak stok lama dari sebuah toko gitu ya, mau dihabisin gitu kan. Dan yang paling menariknya di sini adalah ketika saya cari-cari beritanya juga, ini juga saya dikasih tahu oleh komentar-komentar subscriber juga ya, bahwa Poco M5s akan kebagian di kuartal 3. Di kuartal 3 tuh berarti bulan apa ya? Juli ke atas nanti bisa dapat Xiaomi HyperOS. Artinya Android 14 dong. Dan ini pun juga masih harus ditunggu ya untuk kebenaran kabarnya. Tapi saya lihat beritanya sih udah happy banget ya. Itu HP tahun 2000 berapa ya? 2022 ya. HP tahun 2022 tapi masih dapat update. Bagus sih Poco M5s. Terus kenapa saya sangat merekomendasikan Poco M5s ini ya, karena saya sempat review tahun lalu gitu ya. Waktu itu saya bilang ya, saya tuh susah nge-review HP ini ya. Saya tuh nggak tahu ya gimana caranya mencari nilai positif dari HP itu gitu. Karena waktu itu persaingannya ketat banget. Apalagi dari seri Infinix ya, udah pakai Helio G99 di harga yang mirip gitu ya. Nah, tapi karena tahun ini turunnya lumayan mantap ya. Jadi dulu di harga 2,5 untuk yang 6/128, sekarang udah di harga 1,5. Dan hari ini teman saya di tanggal 6 ada yang check out gitu ya. Nggak 1, ada 2. Ya karena value-nya semantap itu ya kalau harganya 1 jutaan, apalagi 1,5. Soalnya dari smartphone-nya sendiri juga bodinya ini, desain bodinya saya suka banget ya. Ini zaman-zaman Redmi Note 10, zaman-zaman belum influence dengan model-model iPhone dengan yang bentuknya bezelnya kotak gitu kan. Jadi HP-nya terasa tebel, gripnya nggak enak gitu. Tapi ini masih pakai desain yang curve. Pinggirnya tuh curve, jadi enak banget waktu digenggam. Terus juga basically HP-nya tuh tipis dan ringan ya, under 180 gram. Walaupun materialnya dari plastik, tapi itu malah menambah kenyamanan juga, karena itu bikin HP-nya juga jadi lebih enteng. Terus juga yang warna grey-nya, saya suka banget ya, daripada yang warna hero color-nya, yang warna biru itu. Saya lebih suka yang warna grey. Dan layarnya juga cantik banget, udah Full HD walaupun dia 60Hz saja, tapi sudah AMOLED. Jadi warnanya bagus, reproduksi warnanya bagus, touch responnya juga bagus waktu dibuat ngegame. Terus dari segi kamera juga ini cakep banget sih. Dia masih ada perekaman 4K 30fps ya, dan 1080 60fps. Ya mungkin memang tidak merata di semua kamera, cuma di kamera utama. Tapi untuk harga 1 jutaan, ini sih gokil parah ya. Ini gokil parah dengan double stereo speaker juga ada. Terus memang yang paling blunder sih memang nggak ada kepala charger sih. Saya udah nggak pegang HP-nya sih, tapi masih teringat di kepala saya ini HP kalau harganya 1,5 gokil parah sih. Wah gila, good deal banget lah.
Apalagi untuk penggunaan sehari-hari ya, ini tuh udah jarang HP yang bisa setipis itu, seringan itu di kelas harga seperti ini. Terus juga waktu itu PUBG-nya juga ada Smooth Extreme, ada Gyro juga, jadi mungkin buat yang gaming banget. Tapi mau yang gaming, mau yang casual sih, saya sangat menyarankan ambil yang RAM 6. Dan slotnya 128 ya, udah UFS. Bukannya kenapa-napa sih, soalnya memang untuk tahun ini RAM 4 udah dari tahun-tahun lalu ya, saya bilang ya, RAM 4 itu kayaknya kurang. Mending RAM 6 lah minimal. 6, kalau mau enak standar sekarang RAM 8, tapi RAM 6 masih bisa. Apalagi dengan harga seperti itu, rasanya untuk pemakaian sebuah HP 1 jutaan yang biasanya kan dipakai untuk kebutuhan ringan nih, untuk orang tua atau mungkin buat admin, ini udah lebih dari cukup, tumpah-tumpah malah. Terus hasil kameranya bagus, ada kestabilannya juga. Dibuat ngegame PUBG ada Gyro Smooth Extreme, dibuat MLBB ya kasih 60 fps aja ya, nggak usah dikasih ke settingan FPS yang lebih tinggi karena memang refresh rate layarnya 60 Hz aja. Cuma dari pemakaian saya dulu, saya nggak ada komplain sih, enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Bahkan di tahun lalu pun ketika saya pakai, saya sudah mikir ya, wah udah jarang banget nih ada HP bisa setipis seringan ini, dipakai satu tangan enak. Ukuran layarnya 6,4 inci kok nggak salah, jadi belum sebongsor sekarang dan lebih nyaman sih sebetulnya ya. Walaupun memang kalau kita tanya tuntutan pasar, kalau mau jualannya lancar ya ikuti dong trennya ya, layar semakin gede, pinggirannya kotak, HP-nya jadi semakin tebel gitu. Ya, tapi in the end buat saya, buat kamu yang cari HP 1 jutaan, kalau kamu masih bisa dapat Poco M5s ya di harga 6/128, ini good deal banget, hajar aja, nggak usah ditahan-tahan, karena ini juga pasti cuma ngabisin stok aja, habis itu nggak akan ada lagi, nggak mungkin akan ada HP 1 jutaan se-powerful itu, apalagi Helio G95 ya, Antutunya mungkin sekarang, kalau pakai Antutu yang versi sekarang udah 400 ribuan, dibuat ngegame masih mantap, karena bodinya tipis juga. Kalau kamu kasih fan cooler, ini bakal cepet dingin. Jadi sebenarnya itu bagus banget sih sebetulnya. Jadi mungkin untuk informasi yang bisa saya berikan ya sampai segini aja. Karena ya harga segitu kayaknya sangat susah untuk dilewatkan begitu saja. Apalagi mungkin kamu yang punya koin-koin dari marketplace, kupon-kupon itu bisa dipakai sekalian lah. Jadi mungkin harganya bisa lebih murah. Tadi ada yang bilang juga 1,1 juta gitu ya. 1,1 juta dari siapa yang jual gitu. Karena yang 464 saya cari sih ada di harga 1,3 ya, kurang atau lebih ya. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan thank you buat yang udah ngabarin ya. Walaupun saya bikin videonya udah lama banget dari kalian komen ya, memang karena sempatnya sekarang ini. But in the end, I say thank you banget yang udah ngabarin, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.